Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para pimpinan, para jamaah sekalian, dan para mahasiswa SIK PTIK yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan aktivitas dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, pagi hari ini kita masih melanjutkan untuk kita mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Dan hari ini kita mengenal asma Allah yang ke-42 dalam urutan Asmaul Husna, Al-Jalil. Jadi mengenal Al-Jalal dan Al-Jalil dan Jamilnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha luhur, dialah Allah yang maha indah, Allah yang memiliki sifat-sifat ketinggian, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keunggulan atas segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Bagaimana kita mengenal tentang Al-Jalalnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha sempurna dalam sifat dan af'alnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, di mana al-jalalnya Allah itu kesempurnaan Allah, menyangkut tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha suci, Allah yang maha mengetahui dengan segala apa yang ada di alam jagat raya ini. Segala kemuliaan yang menempel kepada makhluknya itu semuanya bersifat sementara. Kehormatan bagi seseorang hanya sementara, kemuliaan seseorang juga sementara, kedudukan bagi seseorang hanya sementara, kekayaan bagi seseorang juga sementara. Benarnya dalam diri seseorang itu juga tidak abadi, tidak selamanya, karena bisa jadi namanya manusia pasti ada salah, ada khilaf, ada kurangnya. Disinilah kita mengenal al-jalalnya Allah. Al-jalilnya Allah itu, keluhuran Allah itu meliputi segalanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maka kekayaan Allah itu meliputi segala yang ada di alam jagat raya ini. Dan kekayaan Allah bukan untuk dirinya, tapi kekayaan Allah itu untuk memfasilitasi seluruh makhluknya. Al-Jalilnya Allah itu Allah yang maha suci, terlepas Allah dari segala kekurangan, dari segala cacat. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan segala ciptaan, segala karya yang ada di alam jagat raya ini dengan sempurnanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, kekuasaan Allah bukan hanya untuk
untuk menguasai semata, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan fasilitas seluruh kehidupan bagi makhluknya. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka mengenal Allah dengan al-jalilnya, Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung, ini segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah semuanya dalam rangka untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi makhluknya. Begitulah maka yang menempel dalam asma Allah bukan hanya asma'nya, bukan hanya namanya, tapi juga af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya Allah juga menempel sekaligus berada di dalam zatnya. Oleh karena itu, apa yang dimiliki oleh Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu min akhlaqillah, karena itu berlakulah kamu, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah kepada dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, setidaknya di dalam Al-Quran begitu banyak Allah menyebutkan tentang al-jalilnya, tapi mari kita simak tentang bagaimana Allah menjelaskan tentang bahwa apa yang dimiliki oleh Allah, al-jalilnya, al-jamilnya Allah itu abadi selamanya. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam ini, semua yang ada di dunia ini, tidak ada yang abadi, semuanya akan punah. Hanya Allah yang abadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap, yang abadi, yang selamanya, segala sesuatu yang menempel pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang ada dalam diri kita, apakah itu kekayaan, apakah itu kekuasaan, hanya sementara. Apakah itu ilmu, apapun yang ada dalam diri kita, bahkan kehidupan yang kita miliki, ini juga sifatnya ada batasnya. Dari sinilah maka kita bisa belajar bahwa karena semuanya sementara, semuanya ada batasnya, ada batas waktunya, maka kita harus gunakan sebaik-baiknya, sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini adalah untuk beribadah kepadanya. Maka apapun yang ada dalam diri kita hendaknya dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Kekuasaan, kedudukan yang Allah berikan, maka hendaknya digunakan untuk segala sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaan, harta yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya juga kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita miliki itu juga datang dari Allah, maka digunakan juga untuk sarana beribadah kepada Allah. Banyak sekali dalam kehidupan ini seorang mukmin, seorang muslim yang tidak menyadari tentang hal itu, sehingga kekuasaannya disalahgunakan untuk mencari kesenangan dan kekayaan dan pengaruh sebesar-besarnya untuk dirinya, agar terus dari kekuasaan yang skala kecil untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu akan berakhir, segala sesuatu ada batasnya. Maka orang yang berorientasi pada kekuasaan, pada kekayaan, pada hal-hal yang bersifat duniawi ini, maka dia pasti akan menyesal pada ujungnya. Pada awalnya Allah akan membiarkan, pada awalnya seseorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa saja yang ia lakukan, usahakan. Tapi pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kembali kekuasaan, diambil kembali, entah dengan cara apa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengaturnya sedemikian rupa. Kekayaan pun juga demikian, bahkan kehidupan pun demikian adanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang abadi,
itu adalah yang menempel pada zat Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Begitu juga Allah yang maha agung. Keagungan Tuhanmu itulah yang karena dia yang mempunyai al-jalal, al-jalil. Dialah Allah Subhanahu wa taala juga di balik kekuasaan, di balik al-jalilnya Allah itu ada al-jamilnya Allah. Sungguh Allah itu yang maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu yang indah. Allah sangat indah. Maka Allah senang dengan hal-hal yang indah. Maka dibuktikan Allah, ditunjukkan oleh Allah ayat-ayatnya yang nampak dalam kehidupan kita, mulai diri kita. Untuk bisa mengenal Allah, maka Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Allah dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal Allah, termasuk al-jamilnya Allah, maka kenali dirinya. Sejenak ketika kita berada di depan cermin, maka nampak begitu terpesona dengan diri kita. Begitu Allah menciptakan kita ini dengan kelengkapan, dengan kesempurnaan yang luar biasa. Maka walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab, al-ayah. Sungguh Allah menciptakan kamu sekalian adalah makhluk yang mulia. Semuanya begitu kita telisik, kita teliti mulai dari wajah kita. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Simetris sekali letak pandangan mata kita. Simetris sekali Allah meletakkan hidung kita. Dan begitu Allah menciptakan wajah kita dengan segala kelengkapannya ini, begitu cantiknya, begitu gantengnya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai wujud dari al-jamilnya Allah. Karena Allah yang maha indah, bukan hanya manusia yang diciptakan begitu mempesona, tapi juga alam jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-jamilnya Allah itu menyangkut tentang keindahan makhluknya, keindahan alam, keindahan segala ciptaannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya maha kuasa kemudian terus semaunya dirinya sendiri, tidak demikian. Allah itu menyertakan al-jamilnya. Sekalipun Allah juga berkuasa atas segala sesuatu, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada makhluknya. Begitu sayangnya, maka itu kemurkaan Allah itu akan didahului dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tentang kemurkaannya, tapi begitu hambanya segera beristighfar dan memohon ampun, maka Allah akan menonjolkan tentang sifat ampunannya, sifat al-ghaffar, sifat al-ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keindahan dan keserasian di dalam alam jagat raya ini. Jadi kalau kita bicara tentang al-jamilnya Allah, tentang keindahan, berarti bahwa maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, setelah kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi yang menempel dalam diri kita, kegantengan kita, kecantikan kita, kehebatan kita, nggak ada yang abadi. Kecantikan akan tertelan oleh usia, kegantengan juga demikian adanya, kekayaan juga akan tertelan oleh masa. Sampai waktunya kita akan kembali tidak membawa apa-apa, tangan hanya kosong, kita menghadap kepada Allah dengan amal ibadah. Maka dari itu kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan, apapun yang Allah berikan, kenikmatan, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ingat semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Kemudian kamu sekalian nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hanya dipinjami sebentar, dititipi sebentar, setelah itu nanti Allah akan tanya. Maka tidak
cukup waktu kita untuk berlama-lama dalam kehidupan ini. Paling lama untuk saat ini, zaman sekarang orang paling 80, 90, untuk bisa 100, untuk bisa 200 rasanya sudah tidak ada. Kemarin ada kabar, ada orang yang berumur 145 tahun, ada di Banten sana. Si ajengan itu luar biasa. Beliau adalah karena memang Allah anugerahkan cukup waktu untuk beribadah. Tapi kita kalau kembali kepada diri kita, kira-kira sampaikah kita untuk 100 tahun? Sampaikah kita 80 tahun? Sampaikah kita 60 tahun? Wallahu a'lam. Karena itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, al jazaul ihsan illal ihsan. Semua kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat jalal dan jamilnya ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk bisa kita mengaca diri bahwa segala sesuatu yang abadi hanya ada di dalam zat Allah. Yang kedua, segala keindahan diciptakan oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya apapun yang kita lakukan adalah untuk menambah keindahan di alam jagat raya ini. Jangan membuat kerusakan apapun yang ada di alam jagat raya ini, karena begitu cantiknya, begitu indahnya, begitu mempesonanya alam jagat raya ini seringkali dirusak oleh makhluknya, dirusak oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu seringkali maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau sudah nampak kerusakan di alam jagat raya ini, apakah di darat atau di laut, maka Allah akan memberikan peringatan kepada kita agar apa? Supaya kita kembali lagi kepada jalur yang benar, supaya kita mau kembali kepada Allah. Allah berharap agar manusia ini kembali kepada Allah, karena memang semangat dari awalnya adalah kita ini minallah, ilallah, dan ma'allah. Kita datang dari Allah dan kita akan menuju kepada Allah, dan kita juga dalam perjalanan hidup ini hendaknya bersama dengan Allah. Dimanapun tugas kita, dimanapun aktivitas kita, hendaknya kita terus bangun kesadaran tentang minallah, ilallah, dan ma'allah. Sesungguhnya kita datang dari Allah, dan segala suatu fasilitas juga datang dari Allah, segala kesempatan juga datang dari Allah. Ilallah, kita sedang menuju, perjalanan hidup kita sedang menuju kepada Allah. Apapun profesi kita, Allah sedang letakkan kita, apakah kita di kantor, di jalan, di pasar, dimanapun tugas yang kita emban, itu sesungguhnya Allah sedang menguji kepada kita. Kita diletakkan pada satu tempat itu, apakah mendatangkan manfaat, maslahat bagi umat atau tidak. Maka kembali kepada diri kita. Kalau kita menyadari kita sedang berjalan menuju Allah, maka kita akan betul-betul menggunakan kesempatan, jabatan, kedudukan, semuanya hanya untuk berjalan menuju kepada Allah. Dan ma'allah, karena itu lakukan segala sesuatu hendaknya bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah, maka Rasulullah mengajarkan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Selalu mulailah kamu dengan mengucapkan bismillah, sehingga engkau mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah, setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang kamu lakukan, dan Allah insya Allah akan memberikan kemurahan dan keberkahan dalam hidup ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, marilah kita terus mengenal kepada Allah Asmaul Husna yang setiap kali kita kumandangkan, bukan hanya dikumandangkan tapi juga kita fahami, kita kaji, dan kita lebih mengenal, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.
selamat untuk beraktivitas, melanjutkan perjalanan hidup kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita di penghujung ini kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan keluarga kita yang terjaga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabar rahmah waftah lana abwabal maghfirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Latif ya Hafid ifadna. Ya Fattah ya Razzaq sajib du'an ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.